Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PR akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang analisis kegiatan public relation pada institusi ruang edit. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Arif Batra, dan selanjutnya ada Rama Indah Buana, dan ada Faisal Nuropi, dan Isma Alia As-Samiyah, dan Cynthia Suci Rahma. Nah, yang pertama nih sejarah ruang edit. Sejarah ruang edit itu pertama ruang edit dibangun pada tahun 2019. Tepatnya pada tanggal 21 Desember pada tahun 2019. Dibangunnya nih karena adanya visi misi karena sedang membutuhkan visi yang membangun sebuah komunitas atau ingin memajukan kreativitas anak bangsa dengan adanya anak-anak muda yang kreatif sehingga dengan harapan bisa dimajukan dengan pemuda yang lebih kreatif lagi. Nah, tipe organisasi pada ruang edit ininya pada awalnya tuh ruang edit adalah komunitas yang berbasis non-profit yang fokus pada pengembangan keterampilan kreatif anggotanya. Nah, organisasi ini dijalankan oleh para sukarelawan yang memiliki passion dalam dunia editing dan kreatif. Nah, struktur organisasinya terdiri dari tim inti yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, serta anggota komunitas yang berpartisipasi dalam berbagai aktivitas yang ada diadakan. Baiklah, berikutnya akan dibacakan oleh Rama Indah Buana. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup aktivitas. Nah, ruang lingkup aktivitas yang dilakukan ruang edit ini mencakup berbagai hal terkait editing dan dunia kreatif. Di antaranya yaitu yang pertama ada workshop dan pelatihan. Workshop dan pelatihan ini menyediakan sesi belajar dan pelatihan intensif dalam editing foto dan video baik untuk pemula maupun profesional. Yang kedua itu ada diskusi dan seminar. Diskusi dan seminar ini mengadakan diskusi dan seminar dengan pembicara ahli di bidang editing, fotografi, videografi, dan industri kreatif. Yang ketiga, ada proyek kolaborasi. Nah, proyek kolaborasi ini menginisiasi dan mengelola proyek kolaboratif di mana anggota komunitas dapat bekerja sama untuk menghasilkan karya kreatif. Yang keempat, ada kompetisi dan pameran. Kompetisi dan pameran ini menyelenggarakan kompetisi editing dan pameran karya untuk memotivasi anggota dan memberikan mereka platform untuk menunjukkan bakat mereka. Nah, yang terakhir ini ada networking dan komunitas. Networking dan komunitas ini menjadi wadah bagi para kreator untuk saling berkenalan, bertukar ide, dan membangun jaringan profesional. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan Faisal Nuropi. Oke, selanjutnya adalah saluran komunikasi. Saluran komunikasi adalah alat yang digunakan untuk mengirimkan pesan dari komunikator kepada komunikan sebagai penerima informasi. Saluran ini juga disebut sebagai media untuk memindahkan, menyampaikan, dan mengirim pesan dari sumber ke penerima. Saluran komunikasi dapat berupa berbagai bentuk media atau alat. Saluran komunikasi yang digunakan oleh ruang edit melalui bentuk media yaitu grup chat, dan forum. Menggunakan aplikasi chat seperti WhatsApp atau Telegram serta forum diskusi online untuk komunikasi internal dan diskusi lebih mendalam antar anggota. Yang kedua adalah Instagram. Ruang edit menggunakan aplikasi untuk share informasi-informasi terkini dan kegiatan apa saja yang dilakukan. Yang ketiga adalah email. Ruang edit menggunakan email untuk konsumen memberikan kesan dan pesan, kritik ataupun saran melamar kerja melalui email tersebut. Yang terakhir adalah website resmi, menyediakan informasi detail tentang acara, proyek, dan berbagai inisiatif melalui situs web resmi mereka. Selanjutnya adalah stakeholder internal. Yang pertama adalah pemilik bisnis, Devri Muhammad Fahrul Habibi, pemegang sahamnya sama, Devri Muhammad Fahrul Habibi, dan karyawannya tersebar di seluruh Indonesia.
Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Isma. Untuk selanjutnya aktivitas stakeholder internal. Pekerjaan internal PR dalam organisasi seperti ruang edit melibatkan berbagai tugas yang bertujuan untuk menjaga komunikasi yang efektif di dalam organisasi, serta memastikan bahwa citra dan nilai-nilai organisasi dipahami dan diinternalisasi oleh semua anggota. Berikut adalah beberapa tugas utama yang biasanya dilakukan oleh PR internal dalam organisasi ruang edit. Yang pertama, komunikasi internal. PR internal bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi di dalam organisasi. Mereka menyampaikan informasi penting kepada karyawan, seperti kebijakan baru, perubahan organisasi, dan acara internal. Ini bisa melalui email, buletin internal, rapat karyawan, atau platform komunikasi lainnya. Yang kedua, peningkatan budaya organisasi. Mereka bekerja untuk menciptakan dan memelihara budaya organisasi yang positif dan produktif. Ini termasuk merancang program yang meningkatkan keterlibatan karyawan, seperti kegiatan team building, penghargaan karyawan, dan inisiatif kesejahteraan. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. PR internal dapat terlibat dalam mengkoordinasikan program pelatihan dan pengembangan untuk karyawan. Ini termasuk menyelenggarakan workshop. Yang keempat, manajemen krisis internal. Mereka juga bertanggung jawab untuk menangani situasi krisis di dalam organisasi. Ini termasuk merancang rencana manajemen krisis internal, memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada karyawan, serta memastikan bahwa organisasi dapat pulih dengan cepat dari insiden yang merugikan. Selanjutnya yang kelima, membangun identitas internal. PR internal membantu dalam mengkomunikasikan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi kepada karyawan. Ini penting untuk memastikan bahwa semua anggota tim memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan dan arah organisasi. Yang keenam, feedback dan survei karyawan. Mereka mengelola sistem untuk mengumpulkan umpan balik dari karyawan mengenai berbagai aspek pekerjaan dan lingkungan kerja. Ini bisa melalui survei karyawan, kotak saran, atau forum diskusi. Umpan balik ini kemudian digunakan untuk membuat perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan. Yang ketujuh, pengelolaan acara internal. PR internal mengorganisir acara internal seperti perayaan hari jadi perusahaan, acara sosial, atau pertemuan tahunan. Acara ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antara karyawan dan membangun semangat tim. Yang kedelapan, komunikasi dengan manajemen. Mereka berfungsi sebagai penghubung antara manajemen dan karyawan, memastikan bahwa suara karyawan didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Mereka juga membuat manajemen dalam menyampaikan pesan dan kebijakan secara efektif kepada karyawan. Dengan mengerjakan tugas-tugas ini, PR internal berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif di ruang edit, serta memastikan bahwa setiap anggota tim merasa dihargai, terinformasi, dan termotivasi untuk berkontribusi pada kesuksesan organisasi. Selanjutnya ada stakeholder eksternal. Stakeholder eksternal terdiri dari masyarakat umum, institusi pendidikan, pemerintah dan lembaga terkait, media massa, penerbit, dan percetakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cynthia. Yaitu stakeholder eksternal itu punya beberapa. Yang pertama ada seminar literasi, festival buku, dan kampanye literasi di media sosial. Terus ada siaran pers, hubungan baik dengan jurnalisa, liputan khusus, adalah penerbitan buku, peluncuran buku, promosi karya anggota, seminar dan workshop, program literasi, kolaborasi, penelitian, dan yang terakhir ada proposal kerjasama dukungan program literasi, advokasi kebijakan literasi. Model Public Relation Ruang Edit. Hasil analisis kami mengenai analisis model public relations yang dijalankan komunitas ruang edit adalah simetris. Ruang edit menunjukkan
karakteristik komunikasi simetris dalam berbagai aspeknya. Komunikasi simetris mengacu pada proses komunikasi dua arah di mana ada interaksi timbal balik antara organisasi dan publiknya. Berikut adalah beberapa alasan yang mendukung asumsi bahwa ruang edit menerapkan jenis humas yang simetris. Yang pertama ada responsif terhadap anggota. Ruang edit tidak hanya menyelenggarakan berbagai aktivitas untuk anggotanya, tetapi juga sangat responsif terhadap kebutuhan dan umpan balik mereka. Hal ini menunjukkan adanya komunikasi dua arah yang aktif di mana komunikasi mendengarkan dan merespon suara anggotanya. Yang kedua ada Q&A di media sosial. Komunitas Ruang Edit sering melakukan sesi tanya jawab di story media sosial mereka. Hal ini adalah contoh nyata dari komunikasi simetris di mana komunitas dan anggotanya terlibat dalam dialog langsung publik. Dalam hal ini, para followers tidak diabaikan melainkan diajak berinteraksi, menunjukkan bahwa ada saling respon antara kedua belah pihak. Yang ketiga ada partisipasi dan kolaborasi. Aktivitas seperti ini, proyek kolaborasi dan diskusi yang melibatkan anggota menunjukkan bahwa Ruang Edit menghargai partisipasi aktif dan kontribusi ide dari anggotanya. Hal ini memperkuat argumen bahwa komunitas ini menerapkan pendekatan komunikasi dua arah yang sejajar. Selanjutnya yaitu ada bentuk organisasi PR. Pekerjaan konsultan PR eksternal dalam organisasi seperti Ruang Edit melibatkan berbagai tugas yang bertujuan untuk meningkatkan citra dan kesadaran merek, serta menarik lebih banyak peserta untuk mengikuti program pelatih yang ditawarkan. Berikut adalah beberapa tugas utama yang biasanya dilakukan oleh konsultan PR eksternal dalam organisasi seperti Ruang Edit. Baiklah, kesimpulan. Komunitas Ruang Edit adalah komunitas awalnya yang berbasis non-profit. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, karena anggotanya semakin banyak dan dikenai biaya, untuk yang mau ikut workshop dari Ruang Edit ini fokus pada pengembangan keterampilan kreatif anggotanya, sehingga mereka mengadakan berbagai aktivitas seperti workshop, seminar, proyek, kolaborasi, kompetisi, dan networking, dan membantu anggotanya. Mereka juga memiliki saluran komunikasi seperti chat, forum, Instagram, email, dan website resmi. Nah, prinsip komunikasi simetris terlihat dalam interaksi dua arah yang aktif antara komunitas dan anggotanya. Nah, Ruang Edit juga melibatkan stakeholders eksternal seperti media massa, penerbit, institusi, pendidikan, dan pemerintah dalam berbagai kegiatan literasi dan kampanye seperti kurban bersama dan program pelatihan. Dan mereka juga menggunakan konsultan PR eksternal untuk membantu dalam strategi komunikasi hubungan media, pemasaran konten, manajemen, krisis analisis, hubungan publik, event manajemen, dan branding. Nah, selain itu, Ruang Edit juga memperhatikan hubungan dengan stakeholder internal dan eksternal, serta melakukan kegiatan yang membantu dalam menciptakan hubungan harmonis dan berbagai publiknya. Nah, hasil analisis kami mengenai analisis model public relation yang dijalankan komunitas Ruang Edit adalah simetris. Ruang Edit ini menunjukkan karakteristik komunikasi simetris dalam berbagai aspeknya. Komunikasi simetris mengacu pada proses komunikasi dua arah, di mana ada interaksi timbal balik antara organisasi dan publiknya. Ini menunjukkan adanya komunikasi dua arah yang aktif di mana komunitas mendengar merespon suara anggotanya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada tutur salah kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.